Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa yukrahu tasmiyatul maghribi isya'an wal isya'i atamatan. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير وأفضل الأعمال الصلاة أول الوقت ويحصل ذلك بأن يشتغل بأسباب الصلاة حين دخل الوقت ويسن التأخير عن أول الوقت للإبراد بالظهر في الحر بالبلد الحارة لمن يصلي جماعة في موضع بعيد إلى حصول الظل ولمن تيقن السترة آخر الوقت ولمن تيقن الجماعة آخره وكذا لو ظنها ولم يفحش التأخير وللغيم حتى يتيقن الوقت أو يخاف الفوات ومن صلى ركعة في الوقت فهي أداء أو دونها فقضاء ويحرم تأخيرها إلى أن يقع بعض خارجة والله أعلم. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, segala puji dan syukur kita panjatkan atas nikmat Islam dan iman, sehat dan afiat, taufik dan hidayah dapat kita jalankan di dalam taatillah, di dalam ibadah, menuntut ilmu, pembahasan kajian kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah Bafadl di dalam ilmu fikih bab tentang salat, lanjutan tentang waktu-waktu salat daripada subuh yang terakhir kita bahas yaitu sampai waktu maghrib dan isya. Pembahasan daripada kata-kata sebutan maghrib dan isya. Wa yukrahu tasmiyatul maghribi isya'an. Dimakruhkan menamakan salat maghrib itu isya. Maghrib, isya. Ya, maghribain, ya. Maghribain yang disebut maghrib dan isya, ya. Wal isya atamatan, dan tidak juga boleh menyebut isya itu atamah, artinya sudah gelap geluta, ya, malam yang gelap sekali, disebut isya. Maka tidak boleh diganti nama tersebut. Walaupun ada sebagian hadis, ada nama-nama isya tersebut diganti dengan atamah. Adapun isya adalah makan malam, ya, makan malam. Yang seperti di dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza hadaral isya wal asya faqaddimil asya qabla al-isya." Apabila sudah hadir waktu salat isya dan waktu makan, maka dahulukan makan dahulu sebelum engkau salat isya. Kenapa? Jangan sampai di dalam salat dia memikirkan makanan, ya, untuk khusyuk dan kehadiran hati. Wa yukrahu tasmiyatul maghrib, ya, dilarang menamakan maghrib itu adalah isya karena belum waktu masuknya, ya. Masing dalam keadaan tadi sore hari, ya, matahari baru terbenam, itu belum gelap, masih terang, ya. Kalau dahulu belum ada lampu, setelah isya itu gelap sekali gulita. Maka disebut juga atamah atim, yakni gelap gulita. Tidak pantas kita menamakan salat isya itu makruh, ya. Nama-nama yang tidak dibolehkan. Walaupun ada dari sebagian hadis Rasulullah SAW membolehkannya. Wa yukrahun naumu qablaha. Dilarang juga tidur sebelum mengerjakan sholat maghrib dan isya. Tidak layak masuk maghrib kita tidur. Apalagi isya juga. Kita belum mengerjakan sholat isya kita tidur. Ini semuanya dilarang, ya. Boleh kita mengerjakan, ya, kecuali dalam keadaan letih, sakit, dan musafir, dan lain-lainnya, ada uzur, ada darurat, itu dibolehkan. Tapi sengaja-ngaja untuk kita, waktu tersebut kita ambil untuk tidur, dilarang. Karena takut hilang waktu. Maghrib sebentar. Ya, maghrib 1 jam kurang lebih. Ya, 1 jam 2 menit atau 1 jam 5 menit. Maka kalau dia tidur, nanti kebablasan waktu tidurnya, hilang waktu sholat, maka rugi bagi dia. Ataupun isya, karena juga sholat isya penting. Di antara 5 waktu yang mulia adalah sholat subuh dan sholat isya. Jangan sampai ketinggalan. Ditakutkan nanti dia kebablasan tidurnya sampai waktu subuh, dia tidak mengerjakan sholat isya, ditunda-tunda. Wal hadithu ba'daha. Setelah isya pun dilarang kita berbincang-bincang, bergadang kalau kita.
dengan main yang tidak pantas, menonton ataupun apapun yang tidak ada ibadahnya, maka itu termasuk membuang-buang waktu. Ya, dilarang, makruh, ya, tidak disukai oleh Nabi mengisi waktu-waktu sholat isya ke atas dengan membuang-buang waktu, kecuali dalam tilawatul Quran, dia sujud dan ruku sholat, kecuali di dalam menuntut ilmu, berbicara tentang ilmu, silahkan berzikir dan lain-lainnya, itu dibolehkan setelah isya ke atas sampai batas-batas waktu yang tertentu untuk orang istirahat malam. Kita diberikan waktu untuk istirahat di malam hari, kita pakai untuk kesehatan badan, untuk kita bisa bangun malam, untuk kita bisa sembahyang subuh berjamaah. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Engkau jaga, pelihara waktu-waktu salat 5 waktu. Jangan sampai tertinggal karena terbuang-buang waktu untuk ngobrol, untuk berbincang, untuk nonton dan lain-lain. Artinya nanti giliran salat dia malas, ya, dia hilang. Salatu khairu mawdu'. Salat itu yang terpenting daripada segala-galanya, ya. Begitu juga istaqimu. Jadikanlah waktu-waktu salat itu dengan istiqamah. Engkau memegang waktunya seperti tertib dan disiplin. Tahu batas-batas waktu masuk salat. Seperti kita bekerja dengan pekerjaan kita. Dari waktu sekian sampai sekian, itu waktu pekerjaan dengan manusia di dunia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna khaira a'malikum as-shalah. Sesungguhnya yang paling afdal, yang paling baik adalah amal-amal kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdalul a'mal as-shalah awal al-waqt. Ya. Yang paling afdal seseorang beramal adalah salat di awal waktu. Mengerjakan 5 waktunya dengan betul-betul dia tahu waktu-waktu yang terbaik di awal waktunya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha seorang hambanya disiplin, tertib waktunya, ya, dia memegang batas-batas masuk waktu dan keluar waktu. Ya, begitu juga kita mengerja kepada manusia, bekerja dengan orang, bekerja dengan kantor dan lain-lainnya, maka dicintai kalau kita tepat waktu dan batas-batas waktunya kita boleh istirahat, boleh keluar, boleh pulang, itu kita mengerti. Di dalam hadis Rasulullah SAW, as-salatu fi awalil waqti ridwanullah. Kalau engkau salat di tepat waktunya dan di awal waktu, Allah ridha kepada kita. Ya, begitu juga masing dikasih oleh Allah. Kalau kita ada uzur, ada sebab darurat, sakit dan musafir dan letih, wa akhiruhu afwullah. Dalam keadaan sebab uzur dan lain-lainnya, engkau jalankan salat juga, mendapatkan ampunan, pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masing mau salat dalam keadaan dia sakit dan lain-lainnya sebab-sebab uzurnya. Wa yahsulu dzalika bi an yashtaghila bi asbabis shalah hina dakhala al-waqt. Ya, seseorang mau mengerjakan salat tersebut, dia sudah siap-siap menunggu waktu masuk salat. Dia sudah bersiap-siap untuk beristinja, membersihkan daripada najis. Begitu juga dia bersiap-siap untuk wudu dan pakaian dan menunggu azan, dan sudah waktunya dia sudah bisa mengerjakan salat qobliyah. Kalau salat sunnah, salat nawafil, dia mengerjakannya cepat tatkala sudah masuk waktu. Walaupun dia boleh kadang-kadang di masa negeri panas, bohor misalnya, di negeri Timur Tengah panas sekali bohor, boleh ditunda sedikit sampai dingin, sampai redup, ya, matahari, ya, sampai teduh kalau kita, untuk jangan orang keluar di tengah hari panas, ya. Misalnya di Mekah, ya, dia jedahnya sampai 1 jam misalnya, atau 30 menit masuk waktu zuhur, sengaja supaya orang jangan terlalu panas di tengah-tengah Ka'bah dan lain-lainnya. Wa yusannu ta'khir, maka disunahkan kalau waktu itu panas di negeri yang panas, ya, sholat zuhur lagi, ya, ya, cuaca sampai 45 atau 50 derajat, kesian, maka ditunda setengah jam, ditunda 1 jam, dibolehkan. Itu karena ada sebab. Karena dia menunggu sholat berjamaah banyak orang. Dan orang datang dari yang jauh dari rumahnya. Dan kalau dia jalan terpaksa panas, dia nanti kena terik matahari, bahaya untuk kepalanya. Ya, taddal harru fa abridu bis shalah. Kalau sudah panas terik matahari, maka kalian teduhkan waktu sholat zuhur itu, takhirkan, ya,
tunda sampai sudah adem, sudah dingin, ya, dia baru mengerjakan sholat berjamaah. Liman yusalli jama'atan fi mawdi'in ba'id. Dalam keadaan dia ingin sholat berjamaah dan jauh dari rumahnya, melangkah, ya, maka ditunggu kedatangan mereka setengah jam atau 1 jam, ya. Ila husulul dhil, sampai teduhnya dia sudah dapati jalan untuk menempuh ke masjid dengan jarak jauh, teduh, tidak kena lagi terik matahari. Waliman tayaggana sutra akhiral waqt, atau zaman dahulu orang mempunyai baju untuk menutup auratnya. Di zaman-zaman yang mana mempunyai baju hanya sehelai 2 helai saja, dia belum dapat waktu, masing dicuci atau masing najis, dia harus tunggu, boleh dia tunda sholat tersebut sampai dia mempunyai baju yang sudah layak dipakai, ya, di akhir waktu. Misalnya dari waktu zuhur baju belum ada, ya, dalam keadaan terbuka auratnya, maka dia tunggu sampai datangnya baju atau keringnya baju sampai waktu-waktu terakhir. Waliman tayaggana jama'ata akhirahu, atau sudah biasa yakin nanti kita biasa sholat, ya, jam 2, jam setengah 3, ya, bagi orang-orang yang musafir, bagi orang-orang yang, ya, pekerja berat, ya, atau dalam keadaan dia belajar, ya, di dalam pesantren, sholatnya mereka mengatur makan dahulu atau tidur dahulu dan lain-lainnya, nanti dia mengerjakannya yakin berjamaah, tidak boleh sendirian, di akhir waktu masih dibolehkan karena sudah ada waktu tertentu. Wa kadza law dhannaha wa lam yafhash at-ta'khir. Begitu juga kalau dia sangka masih ada waktu, insyaallah, misalnya zuhur sampai jam 3. Dia bilang insyaallah saya nanti kita berjalan jauh, letih dan lain, istirahat dulu 1 jam. Nanti jam setengah 3 kita semua sholat bareng. Dengan ridho semuanya bersepakat kita nanti sholat kita tunda karena dalam keadaan tidak ada air, tidak ada baju yang bersih, najis. Kita sama-sama sholat di waktu-waktu terakhir. Boleh. Tapi jangan terlalu keluar waktunya. Walam yafhashit ta'khir. Jangan tertunda waktu sampai waktu keluar waktu. Misalnya jam 3 belum sholat juga beramai-ramai, dosa semuanya. Tapi kalau ada waktu yang sudah ditentukan, dia kira itu tidak akan keluar waktu dan bisa mengerjakan berjamaah, dan itu dibolehkan walaupun menunda waktu. Walil ghaim hatta yatayaggana al-waqt. Begitu juga kalau tidak ketahuan waktu karena mendung, belum masuk waktu. Misalnya zuhur gelap, nggak ada matahari. Waktunya masing dia samar-samar waktu masuk atau belum. Biar hilang dulu segala daripada mendung tersebut. Yakin nanti dia masuk waktu. Ibaratnya jam 12. Jam 12 mendung, tidak kelihatan, belum ada jam dan lain-lainnya, belum ada tanda-tanda. Maka dia tunda dulu salat, boleh. Ditunda sampai hilang dulu redamnya mendung tersebut supaya dia bisa yakin sudah waktu masuk salat. Au yakhafal fawat, atau dia takut, ya, akan hilang waktu di akhir waktu. Buru-buru dikerjakan sebelum akhir waktu. Ya, misalnya jam 3 waktu zuhur habis, dia cepat-cepat jam 3 kurang 10 menit dia kerjakan. Itu dia menunda tapi dapat masing waktu zuhur tersebut. Walaupun kita bilang 1 rakaat ya kita kira-kira 1 rakaat itu 2 menit, ya. 2 menit dalam waktu terakhir waktu zuhur. Wa man shalla raka'atan fil waqt. Siapa yang bisa mengerjakan sholat walaupun 1 rakaat masing di dalam waktu tersebut. Kita umpamakan zuhur. Ya, zuhur sampai jam 3. Ya, dia baru dalam keadaan uzur dan lain-lainnya, ada alasan-alasan yang diterima, maka dia kerjakan di akhir waktu, ya, dan tidak menjadi kebiasaan. Sekali lagi, tidak boleh dia membiasakan kecuali ada darurat. Walau shalla rakatan fil waqti fahiya adaun. Kalau dia dapat sholat walaupun 1 rakaat masing di dalam waktu sholat zuhur, perumpamaannya zuhur, fahiya adaun, maka dia melaksanakannya di waktunya, bukan termasuk qadha. Tapi kalau sudah keluar audunaha fa qadhaun. Kalau dia sudah tidak bisa lagi mengerjakan 1 rakaat, ya, sudah masuk waktu asar, maka sudah qadha dia. Misalnya dia baru bertakbir, takbir ihram, dia baca Fatihah, baca surat, azan asar. Nah,
qada ini. Karena engkau telat waktu mengerjakannya, sudah masuk waktu asar. Dan itu tadi kita sebut waktu tahrim. Waktu yang haram mengerjakan waktu sholat. Wa yahrumu ta'khiruha. Haram bagi dia mentakhir sholat, menunda sholat sampai waktunya selesai. Ya, sudah lewat waktu batas-batas sholat yang 5 waktu tersebut, dia tidak boleh lagi. Dia menjadi kebiasaan. Ya. Adapun darurat dan uzur dan sakit dan musafir, silahkan. Dengan waktu-waktu yang telat pun dia sudah niat jamak takhir, maka dibolehkan bersama-sama dan nanti berjamaah di waktu terlambat. Atau belum sampai tujuan, atau tadi belum ada tempat yang dia untuk rest area misalnya, atau juga belum ada yang beristinja, atau mungkin dia mau berwudu, ada airnya, menunggu air, dan lain-lain, dibolehkan dia menunda sampai akhir waktu. Ila an yaga ba'dhuha kharijah. Ya. Kalau dia kerjakan dia akhir waktu, maka haram. Kalau sudah sebagiannya masuk keluar waktu tadi. Ya, ibaratnya 1 rakaat, belum 1 rakaat sudah azan asar, maka haram waktu itu. Tidak boleh lagi dikerjakan karena dia sudah menunda waktu-waktu sholat di masa dia di awal waktu sampai 3 jam tersebut dia tidak mengerjakan sholat tanpa darurat yang dibolehkan oleh syariat kita. Itulah waktu-waktu yang disebut tadi afdhalus sholati di awali waktiha. Sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Kalau kita mengerjakan di tengah-tengah waktu, mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi kalau mengerjakan di akhir waktu dalam keadaan ada alasan, maka dia masing mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, jangan kita tinggalkan waktu sholat. Mudah-mudahan Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah kami ya Allah keluarga orang-orang yang mendirikan sholat di waktunya, dan jadikan kita keluarga orang-orang ahli sholat. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani bi sirri asraril Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم نسلك من العقول أوفرها من الأذهان أصفاها من الأعمال أزكاها من الأخلاق أطيبها من الأرزاق أجزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير ابتلاء نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.